Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Di hari yang cerah ini sahabat Quran bertemu lagi dengan saya, bersama saya dengan Quran School Kuningan. Hari ini cerah banget Masya Allah. Dan tentunya tidak sama kan kota di desa satu dengan desa yang lainnya, di kota satu dengan kota yang lainnya. Seperti saya ketika kemarin ada kegiatan di atas sedikit ya, atasnya Kuningan ya, di Cipari, di Gunung Geling, itu hujan besar banget. Dan pada saat saya ke Kuningan kota lagi, itu tidak hujan. Nah, jadi untuk Anda yang sedang menonton video saya harus sampai selesai. Maka kalau sudah kering nih, enak banget tuh ya, pada saat cuaca seperti ini enak banget untuk jemur. Tetapi silakan diangkat dulu kalau sudah kering, karena nonton video saya sampai selesai agar ilmunya tidak terpotong atau terputus. Oke. Dan ketika saya datang ke tengah-tengah para sahabat Quran dimanapun berada, pasti semoga sehat, semoga selalu mencapai target-targetnya, amin, amin. Dan karena ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga makin berkah rezekinya, semoga makin berkah ilmunya, dan semoga makin betah di sekolah baru teman-teman sahabat Quran dimanapun berada. Nah, sudah selesai nih dengan pendaftarannya kan? Sudah selesai juga dan sudah kenal juga dengan sekolah-sekolah yang ada di Quran School Kuningan. Pastinya bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, makin hebat, makin semangat belajar bersama Quran School Kuningan. Allahu Akbar, semangat. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau berbagi apa ya? Kita mau share apa ya? Dan banyak yang masih bertanya-tanya tentang apa itu? Tentang ayat sajadah atau surat ayat-ayat sajadah ya. Nah, barangkali nih teman-teman yang masih baru berkenalan dengan ayat sajadah, apa tuh ya? Biasanya alhamdulillah bisa dikenali dengan, kalau Quran-Quran sekarang alhamdulillah sudah ada dibantu ya, ada tandanya dengan panah atau gambar masjid kecil hitam ya. Coba kita lihat surat As-Sajdah itu ada di mana saja? Ada di surat An-Nahl, ada surat Ar-Ra'du, kita lihat surat Ar-Ra'du, An-Nahl, Al-A'raf ada, Al-A'raf ada. Ya, kita lihat surat Al-A'raf, gimana ya itunya apa? Bentuknya, bentuk di setiap ini Quran apa ya? Ini Quran At-Thayyib ya, seperti apa ininya? Bentuk surat As-Sajdahnya. Al-A'raf surat kelima, Al-Maidah. Al-A'raf itu surat ke-7. Surat Al-A'raf, surat sepertiga. Ini Al-Qur'annya cuma satu ya. Surat Al-A'raf ayat 206 coba. Al-A'raf 206 ya. Seperti apa bentuknya sahabat Quran? Sahabat Quran tinggal dilihat aja, ada surat An-Nahl, ada kalau ingin lihat di surat An-Nahl, di surat Al-A'raf 206, kemudian di Ar-Ra'du ayat 15, kemudian di surat An-Nahl ayat 29, di surat Al-Isra ayat 107 ada lah ya. Kita lihat di surat Ar-Ra'du di Al-Qur'an At-Tibyah kayak seperti apa ininya, apa bentuknya, bentuk surat As-Sajdahnya, yang dimana mungkin beda-beda tapi sepertinya disamakan kali ya. Kenapa saya ke ini aja ya, mana 206, mana 206. Nah, surat di sini surat jadanya nggak ada ininya ya, ada ada tandanya seperti ini, hanya seperti ini kalau di surat At-Tibyah sajadahnya. Kalau orang tidak paham mungkin ini ya, tidak melakukan sunnah sujud tilawah. Tuh, sujud tuh ada ini, gambar ini. Coba saya akan lihat di Quran Syamil. Coba saya akan lihat ya, saya akan ambil dulu. Nah, ini ada Al-Quran Syamil. Coba lihat kita di surat Al-A'raf tadi surat ke-7 ya. Di surat ke-7 ayat 206 tuh surat terakhir, ayat terakhir ya di surat Al-A'raf. Nah itu seperti ini, kayak gambar ada masjid. Nah, ini tandanya sujud tilawah kita. Nah, coba kita ini juga Syamil, sepertinya sama-sama Syamil.
Nah, itu berbeda-beda. Jadi teman-teman sahabat Quran silakan dilihat namanya surat Al-A'raf 206 tandanya seperti itu. Jadi ketika ada surat tanda seperti itu di Qurannya teman-teman masing-masing itu melakukan sujud tilawah dan disunahkan ya. Dan teman-teman ada 15 ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah ya. Silakan teman-teman bisa lihat, ada 15 yang tadi saya sebutkan dari surat An-Nahl, Ar-Ra'du, di surat An-Nahl ayat 29, di surat Ar-Ra'du 15, di surat Al-A'raf 206, kalau di Al-Isra ayat 17, ayat 107. Nah, ada di lain-lain juga ada An-Najm, Syiqaq dan sebagainya. Nah, lihat ya tandanya seperti apa ketika nanti teman-teman tilawah sehari-harinya dengan targetannya, insyaallah satu hari satu juznya. Lihat ketika tanda itu teman-teman disunahkan untuk sujud tilawah. Itu disunahkan banget ya, sunahkan. Dan seperti kita tahu ketika Rasulullah pernah bersabda ya, ketika anak Adam membaca suatu surat kemudian ada tandanya, ada diperintahkan untuk sujud, mereka melakukan sujud, maka si setan, oh celakalah aku, anak Adam bersujud dan mereka bersujud, maka mereka surga tempatnya, dan aku disuruh bersujud, aku tidak sujud, dan maka tempatlah aku neraka, seperti kurang lebih hadisnya. Jadi mari ketika kita ada ayat sejadah, maka bersujudlah, bahwa kita hambanya Allah, kita mengilahkan Allah, kita sering banget bersyahadat tidak Tuhan selain Allah, dan ketika ayat itu mengatakan bahwa Allah memerintah untuk sujud kepadanya, maka kita disunahkan untuk sujud. Dan bagaimana cara sujudnya teman-teman? Nah, dan sebelum bagaimana cara sujudnya, teman-teman harus menghafalkan dulu ayat sujud ayat sujudnya. Sudah hafal teman-teman? Ayo hafalkan bareng-bareng. Dan tidak harus dengan lagam dan tidak harus dengan kata-kata yang harus bagusnya. Sajada wajhiya lillahi indah. Sajada wajh. Teman-teman, ini dulu. Teman-teman tidak harus mengangkat tangan, ya. Tidak harus mengangkat tangan sujudnya ketika teman-teman sudah selesai di ayat tersebut, di ayat sujud, di akhir ayatnya. Teman-teman tidak harus Allahu Akbar, tidak harus mengangkat tangan langsung sujud, langsung saja Allahu Akbar, takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sujud seperti biasa sujud pada saat sholat. Sujud, kemudian membaca doa itu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian bangun lagi, Allahu Akbar. Bisa teruskan lagi tilawahnya sampai sesuai target teman-teman masing-masing. Berapa targetnya tilawah setiap harinya? Insyaallah semoga 1 juz berhari. Amin. Dan sekarang banyak sekali komunitas-komunitas yang sehari 1 juz ada ya, banyak sekali odo dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah selesai di akhir ayat yang ada tadi tandanya di Syamil itu ada tanda kayak kubah masjid gitu warnanya hitam, dan di Al-Quran yang At-Tidiyah ini gambar tadi kayak bunga-bunga gitu warnanya sesuai dengan warna ininya. Nah, itu langsung sujud tilawah dan takbir Allahu Akbar, tidak harus pakai tangan. Allahu Akbar, tidak harus seperti Allahu Akbar. Ketika kita begitu tuflihun. Allahu Akbar, sujud. Ya, sujud dengan bacaan sajadah wajhiya lilladzi. Nah, kemudian Allahu Akbar. Kemudian diteruskan kembali tilawahnya. Ya, qul ya, dan sampai selesai sesuai dengan itu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa bagaimana doanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, sekali lagi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman ada 15 ayat sajadah yang disunahkan, yang diwajibkan yang disunahkan untuk bersujud. Hanya ada 15 ya. Nah,
Tetapi yang disunahkan untuk bersujud tidak hanya yang tilawahnya saja, tetapi ketika yang mendengarnya itu juga yang mendengar juga disunahkan untuk bersujud. Ketika Rasulullah membaca salah satu sajadah, Rasulullah bersujud dan para sahabat pun mengikuti sujud, ya. Nah, dan ketika sholat, sujud tilawah pada saat sholat itu kita harus seperti biasa, imam dulu selesaikan, imam selesai kita selesai. Jadi sujudnya jangan imam belum selesai kita sudah selesai, kita sudah berdiri kembali, jangan. Jadi harus imam mendahului, ya, harus imam terlebih dahulu baru kita mengikuti dari belakang. Nah, seperti itu. Tetapi kalau imamnya tidak sujud tilawah, tidak menggunakan itu, dan kita tahu itu adalah ayat sujud, ayat sajadah, tidak harus sujud sendiri, harus ngikutin imam. Nah, dan kalaupun tidak memungkinkan pada saat kita ceramah kita membaca ayat-ayat sajadah, tidak harus sujud juga karena tidak mungkin, apalagi atau tabligh akbar tidak harus, karena ini sunnah, ya, tapi tidak wajib. Kalau tidak memungkinkan, apalagi kalau tabligh akbar, apalagi tempatnya mamanya di balai bukan di masjid gitu, ya. Tapi kalau memungkinkan boleh. Tapi kalau guru kita tidak sujud tilawah, yang ceramahnya juga tidak harus, ya. Jadi tidak mewajibkan itunya, tidak sujud tilawah gurunya, karena mungkin ada sesuatu hal, mungkin dengkul dan sebagainya, kita sujud sendirian juga gitu, ya. Itu sahabat Quran dimanapun berada, semoga semakin Allah manfaatkan, semoga Allah memberikan cahaya di hati kita, agar setiap ilmunya sangat bermanfaat dan sangat membekas di hati kita. Jadi kosongkan selalu pikiran kita, kosongkan ketika kita akan menerima ilmu, kosongkan seperti gelas, ketika ingin diisi ya harus kosongkan, jadi kita mudah untuk diisi, ya. Dalam artian kita jangan ada kedengkian di hati kita, jangan ada kesombongan di hati kita, jangan ada rasa tetapi mari kita kosongkan hati kita untuk menerima ilmu dari orang lain agar mudah untuk diterima. Nah, itu saja sahabat Quran dimanapun berada, semoga sehat selalu, sukses selalu dunia akhirat, dan jangan lupa silakan kembali kepada teman-teman Anda semuanya. Terima kasih banyak, jazakumullah khair untuk yang sudah bergabung menjadi sahabat Quran bersama Quran School Kuningan. Shadaqallahul azim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.